Jemaat GKJ Karangdowo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah pada pagi hari ini Minggu tanggal 12 April 2020 kita bersama-sama mengadakan ibadah. Untuk itu marilah kita memasuki panggilan beribadah. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Mari kita puji muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja hidup, Sekarang dan sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 187 bait yang pertama. Sungguh
Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusia kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kebancuan hidup. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian NKB 154 bait 1 kita nyanyikan. Selama hidup
Marilah bersama kita berdoa. Ya Tuhan, Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang, bimbing kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Paskah ini, sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan, Injil Yesus Kristus. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Selamat berbahagia dan bersukacita. Dalam perayaan Paskah ini, seruan kepada kita semua adalah melalui tema Paskah, "Kan kuberitakan sejauh kuatku." Kan kuberitakan sejauh kuatku. Apa yang akan kita beritakan Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kemajuan teknologi saat ini, kecepatan informasi yang sungguh membuat kita kesulitan menyaring mana informasi yang benar dan tidak.
Bahkan mungkin kalau kita mencermati media informasi yang seharusnya berbagi informasi untuk menguatkan, untuk menumbuhkan pengharapan, pada kenyataannya malah untuk membohongi orang, untuk menipu orang, untuk membawa orang pada kepanikan-kepanikan. Saat ini, di saat kita masih berada dalam wabah virus corona, banyak orang tidak bertanggung jawab memberikan informasi-informasi, dan kita akhirnya kemudian malah semakin panik, semakin gentar dan ketakutan. Ini yang kita alami di saat seperti ini. Ketika kita berada dalam masa karantina, diminta untuk berdiam diri di rumah, membatasi gerak, mengurangi aktivitas di luar, melakukan aktivitas pekerjaan-pekerjaan kita di dalam rumah. Memang bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi kita sebagai makhluk sosial yang berelasi, yang bertetangga. Pasti dalam setiap hari kita mengalami perjumpaan-perjumpaan. Nah, dalam situasi seperti ini kita membatasi perjumpaan-perjumpaan. Ya, kita juga bisa memaknai bahwa ini saatnya kita berefleksi. Karena terkadang ketika kita berelasi, berinteraksi, bertetangga, yang terjadi kita juga memberitakan hal-hal yang tidak baik. Ngerasani misalkan, atau juga menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, ngegosip dan sebagainya. Ini malah yang seringkali terjadi. Seharusnya perjumpaan untuk berbagi kebahagiaan, menguatkan kehidupan, tapi yang terjadi seringkali perjumpaan-perjumpaan kita waktu-waktu yang lalu ngegosip, mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, saat ini kesempatan bagi kita juga untuk berefleksi. Kita dipanggil, kita diingatkan dalam Paskah ini, beritakanlah sejauh kuatku apa yang kita beritakan. Kalau kita baca di Injil Matius pasal 28, kita bisa melihat ada beberapa kejutan yang dialami oleh para murid atau para perempuan. Kejutan pertama, ketika mereka mendatangi kubur Yesus, mereka disambut oleh gempa. Mereka terkejut. Dan ternyata gempa ini membuat batu besar yang menutup makam Tuhan Yesus malah kemudian tergelimpang. Artinya kemudian makam Tuhan Yesus terbuka. Kejutan yang kedua, mereka berjumpa dengan malaikat. Dan kita melihat perjumpaan ini, sapaan yang disampaikan kepada para perempuan adalah jangan takut. Mereka berada dalam sebuah ketakutan. Bayangan penderitaan, bayangan penyaliban Tuhan Yesus itu masih melekat kuat. Mereka menyaksikan sendiri. Jadi mereka datang sebenarnya dalam ketakutan mereka. Tapi karena kecintaan mereka kepada Tuhan Yesus, itu yang menggerakkan mereka untuk mengunjungi makam Tuhan Yesus. Mereka takut, tetapi akhirnya kemudian mereka bersukacita. Kata jangan takut diulangi. Yang pertama disampaikan oleh malaikat, yang kedua disampaikan secara langsung oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Jangan takut. Kita bisa melihat di sini pesan Paskah. Yang pertama adalah kejutan dari Tuhan itu berdampak positif, membawa damai sejahtera bagi umat yang percaya kepadanya. Yang kedua, kata jangan takut itu juga berarti bisa kita maknai membawa daya pembaruan, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus juga berarti membangkitkan para murid dari kematian.
Yang ketiga, kita melihat di sini upaya imam-imam, orang-orang Farisi yang bekerja sama dengan Pilatus agar menjaga kuburan Tuhan Yesus dengan para prajuritnya, ternyata mereka pun tidak berdaya. Mereka tidak bisa mencegah apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi kita bisa melihat di sini ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh manusia, oleh kekuatan apapun. Allah adalah Allah yang punya kuasa. Allah adalah Allah yang maha kasih. Kita melihat mereka sangat ketakutan, mencoba untuk terus-menerus agar jangan sampai berita sukacita ini diterima oleh banyak orang. Para imam, orang Farisi itu berharap orang terus-menerus diliputi ketakutan. Tapi kita melihat di sini, Paskah itu adalah mendobrak ketakutan. Jadi Tuhan Yesus, para malaikat meyakinkan para perempuan dan juga para murid yang lainnya. Mereka akhirnya kemudian bersukacita dan berlari menuju Galilea, sebuah tempat yang mereka yakini disitulah mereka akan berjumpa. Kita juga bisa melihat pesan yang selanjutnya, yang keempat, bahwa ketidakhadiran Tuhan Yesus menjadi kehadiran Tuhan Yesus membangkitkan semangat bersaksi bagi para perempuan yang justru kita melihat di sini para perempuan dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mendapatkan penampakan yang pertama kali. Ternyata situasi yang menurut kita menyakitkan dipakai oleh Tuhan untuk menggerakkan para perempuan agar para perempuan bisa bersaksi, dan dipakai oleh Tuhan sebagai yang pertama menyaksikan kebangkitan Tuhan. Pesan yang kelima, Galilea tempat adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa ada kebangkitan setelah kematian dalam Kristus. Jadi Galilea mengingatkan ada kebangkitan setelah kematian di dalam Kristus. Ini yang kita yakini sampai saat ini. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus bahwa hidup kita tidak pernah ada matinya sebenarnya. Hal yang keenam yang menjadi pesan kita di Paskah ini adalah kebangkitan Kristus mengenyahkan ketakutan, membawa kehidupan bagi mereka yang percaya kepadanya. Takut disingkirkan, dirubah menjadi sukacita. Dan pesan yang ketujuh, ada sebuah penugasan yang diberikan Tuhan kepada para murid, yang diberikan kepada kita untuk bersaksi, menyampaikan berita sukacita, memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ini yang kita beritakan, ini yang kita wartakan sejauh sekuat tenaga kita. Jadi yang kita beritakan itu adalah sukacita karena kita mengimani Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang memperbarui kehidupan kita, yang beri daya hidup kita untuk kita berbuat baik, menghadirkan cinta kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bangkit, kita beritakan sejauh kuat kita wartakan sukacita ini, kita bagikan semangat daya hidup ini kepada banyak orang, bahwa iman kita adalah iman kehidupan. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita menyanyikan nyanyian PKJ 7 bait yang pertama.
dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita dalam litani. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami, kaum muda, untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Terlebih lagi kami, masyarakat di Indonesia, di seluruh bangsa-bangsa, kami sedang diperhadapkan dengan virus corona. Pemerintah kami yang berupaya menyelesaikan virus ini, saudara-saudara kami, petugas kesehatan, para dokter, para perawat bidan, para relawan, semua yang terlibat, masyarakat seluruh Indonesia dan di bangsa-bangsa dalam proses pemulihan kesehatan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, dan bahkan juga sakit penyakit yang tengah mereka derita. Ya Tuhan, kami memohon kepada Tuhan. Begitu pula dengan saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tolonglah mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia.
yang saat ini sedang terpapar virus corona ataupun juga sakit penyakit yang lainnya, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarlah dan kabulkan doa-doa kami yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga kita sebagai tanda penyerahan kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah untuk mengaturkan persembahan ini, kita akan iringi dengan nyanyikan kidung jemaat, kidung pujian NKB nomor 208, Tabur Waktu Pagi. Marilah persembahan ini kita akan haturkan di hadapan Tuhan. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikan persembahan kami, pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Kami mohon. Dengarlah dan kabulkanlah Doa kami. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Mari kita sambut, kita menyanyikan kidung jemaat 353 bait yang pertama. Tuhan
Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang telah memberikan kita roti ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan manusia. Biarlah ini menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah yang telah memberikan anggur ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan manusia. Berkas-berkas gandum yang berserakan dan butiran anggur yang tersebar telah terkumpul di atas meja ini dalam wujud roti dan anggur. Biarlah seluruh gerejamu juga bersatu sebagai satu kesatuan dalam dunia ini untuk menyambut kerajaan. Kami datang memuliakan Allah dan membawa ungkapan syukur kami. Dengan berfirman, Engkau telah menciptakan segala sesuatu yang baik. Engkau menciptakan manusia sebagai gambaran-Mu untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Engkau memberikan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup bagi setiap orang yang mau baptisan dan pengudusan sebagai mau untuk memberitakan kabar baik bagi yang lemah. Pada perjamuan yang telah Kristus wariskan ini, mari kita mengingat kematian dan kebangkitannya dan menyambut kehadirannya sebagai roti dan anggur bersama orang-orang percaya. Kami memuliakan nama-Mu. Kuduslah Engkau ya Allah, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Melalui perjamuan ini, berkatilah kami dan curahkan Roh Kudus ke dalam hati kami. Kiranya roti dan anggur ini menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Kita bersyukur dan yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah dan membagikan kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuberikan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Kemudian Ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikan kepada para muridnya seraya berkata, "Minumlah, inilah darahku sebagai perjanjian yang baru, tercurah bagi kamu sekalian dan untuk setiap pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Hari ini kita merayakan pengenangan akan penebusan-Mu ya Allah. Kita dipanggil untuk mengenang kembali akan kelahiran dan kehidupan Kristus, baptisannya, perjamuannya yang terakhir, kematian dan turunnya dalam dunia orang mati, kebangkitannya, serta kenaikannya yang penuh kemuliaan. Kita menantikan kedatangannya kembali sebagai persekutuan dalam Kristus. Kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dan dikaruniakan kepada seluruh umat manusia. Perjamuan ini telah Tuhan berikan bagi gereja, sebagaimana Engkau memberikan anak-Mu sebagai jalan keselamatan. Ketika kami mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Tuhan, ingatlah gereja-Mu yang satu, kudus, dan rasuli, yang telah Kau tebus melalui darah Kristus. Singkapkanlah kesatuan gereja-Mu, jagalah imannya, dan biarkanlah kedamaian senantiasa melingkupi gereja-Mu. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dalam damai Kristus, serta para rasul, para martir, dan orang-orang kudus. Bersama semua ini, kami angkat pujian dan menantikan kebahagiaan kerajaan-Mu bersama seluruh ciptaan yang telah dibebaskan dari dosa dan kematian. Kami akan memuliakan Engkau melalui Kristus Tuhan kami. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan di dalam Kristus,
Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Selaku anak-anak Allah yang dipersatukan di dalam satu baptisan, satu Roh Kudus dan satu tubuh Kristus, mari kita berdoa. Kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan berdiri. Marilah kita menyatakan kasih dengan saling menerima dan saling mengampuni. Salam damai. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan sama-sama kita makan. Tuhan berkati kita. Makanlah, Tuhan Yesus memberkati. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terimalah anggur ini dan minumlah. Tuhan Yesus memberkati. Minumlah anggur ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kedamaian mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah kami mengucap syukur karena kami boleh dipersatukan dalam baptisan di dalam tubuh Kristus,
dan dipenuhi sukacita melalui perjamuan kudus. Berikanlah kami kepastian dan arah untuk melihat kesatuan gereja-Mu, dan tolong kami untuk menghargai pengampunan-Mu. Sekarang kami telah merasakan perjamuan yang telah Engkau persiapkan bagi kami di dalam dunia. Biarlah suatu hari kami dapat bersama-sama dalam rumah-Mu yang abadi melalui Yesus Kristus, Anak-Mu, Tuhan kami, dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapa yang rahimi, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan mengaturkan persembahan ini. Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Kami mohon. Dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan seperti pada permulaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan nyanyian PKJ 185 bait yang pertama. Undurlah dari tempat ibadah ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber damai sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 346.